Hello, what's up teman-teman JJ Logis. Hari ini kita akan kembali membahas project Toyota Land Cruiser VXR 80. Dan hari ini kita akan mencoba untuk memodifikasi nggak cuma bagian ban, tapi juga untuk velgnya. Simak videonya pas gua kemarin lagi coba untuk ke bengkel merombak di bagian kaki-kakinya ini. Oke teman-teman, gua sekarang udah ada di pit stop Karawaci. Dan kalau teman-teman ingat, kemarin waktu gua mulai ngedandanin Gym Raid, gua sempet ngambil ban Dunlop Grand Track ya, yang MT2 di sini, dan juga BF Goodrich yang AT. Nah sekarang, buat di VXR 80 ini, gua rencana itu pengen ngambil ban di luar dari yang biasanya suka teman-teman pakai ya. Jadi emang kebanyakan, kalau misalnya untuk sekedar yang tetap masih VX-nya dipakai buat harian gitu, bukan bener buat off-road kan biasanya pakai AT. AT yang teman-teman banyak ambil salah satunya adalah BFG AT. Tapi yang kali ini karena gue emang peruntukannya lebih banyak pengen nantinya dipakai buat kayak camping-camping, overland kayak gitu, jadi gue akan ngincer ban MT. Dan untuk ban MT gue pengen nyobain bannya Maxxis. Ini udah lama banget gue nggak nyobain Maxxis. Terakhir kali itu gue pakai Maxxis tahun 2007 di Tough Rocky kesayangan gue, yaitu Maxxis yang buckshot. Nah, buckshot sekarang ada yang tipe barunya teman-teman. Yaudah kita langsung lihat aja ya bannya ya. Nah, ini dia teman-teman. Ya, gua geser dulu sedikit. Ini dia. Maxxis yang buckshot 2 atau kodenya MT764. Jadi kayak gue bilang tadi, sebelumnya gue pakai Maxxis yang tipe buckshot atau yang tipe yang MT, dan itu gue pakai lumayan lama, lumayan awet di Tough gue, dan lumayan antara performa dan harganya. Jadi Maxxis sekarang juga udah mulai rame lagi ya, padahal waktu itu kayak sempet ya mungkin berapa tahun yang lalu nggak terlalu yang gimana banget, tapi sekarang modelnya jadi bervariasi. Salah satunya adalah buckshot 2 ini teman-teman. Ini dia, gua geser sedikit. Buckshot 2 modelnya agak menarik di bagian sidewall ya, dia ada kayak kuku-kuku gitu ya, sekilas kayak motif api gitu nih di bagian sampingnya. Terus balik lagi kalau ngomongin kembangannya, kembangannya biasanya tuh ban tuh suka bikin kita kayak mikir kayak, bannya kembangannya kayak ini ya, atau kayak merek apa gitu. Tapi kalau ini cukup punya karakter sehingga nggak dibilang kayak, ini kok mirip ya sama kembangan ban merek apa gitu. Nggak gitu teman-teman untungnya. Dan itu dia yang gue suka, harganya relatif oke. Jadi kayaknya kalau di VXR ini gua lebih ngincer ini karena gua lama pakai buckshot dan gua akan nyobain yang buckshot 2. Oke, kalau Maxxis yang ini teman-teman, ini jadi salah satu yang paling banyak diobrolin juga ya sama pengguna SUV double cabin ya, atau mobil-mobil 4x4. Bentuknya kalau kita lihat sekilas kayak BFG yang AT teman-teman. Mau dari yang sidewall sampingnya ya kurang lebih hampir sama, apalagi di tapak tengahnya. Nah, ini walaupun bentuknya kayak BFG AT, tapi secara harga lumayan beda jauh. Bahkan lebih murah setengahnya lebih ya teman-teman ya. Anggap contoh kalau misalnya BFG AT yang ukuran segini sekitar 5 juta, kalau yang di Maxxis ini itu hanya sekitar mungkin 2,2 apa 2,3 juta. Jadi lumayan selisihnya, apalagi kalau kita kali 4 atau kali 5 ban. Buat yang belum tahu, ini tipenya Bravo AT, kodenya adalah 980 teman-teman.
Yang jadi pertanyaan teman-teman yang sering juga disampaikan ke gua, walaupun bentuknya hampir sama, harganya beda jauh, tapi gimana dengan performanya? Jadi alhamdulillah gue juga udah nyoba lumayan jauh, lumayan extend buat ban ini. Dia emang harganya lumayan bedanya, tapi secara performanya ternyata nggak terlalu drop banget teman-teman. Baik kalau kita ngomongin di aspal maupun kalau kita ngomongin di tanahnya ya. Ya, satu hal lagi yang perlu diingat pastinya tetap karena ini ban AT, sama-sama aja kalau di tanahnya itu nggak bisa sebagus ban MT apalagi ban ekstrim. Tapi yang membedakan pertama emang BFG dia komponnya sedikit lebih ngegrip lagi di aspal dan suaranya sedikit lebih sunyi dibandingkan si Bravo AT ini. Kenapa? Selain kompon, dia jarak gotnya itu lebih lebar teman-teman, lebih luas. Bisa jadi emang pas off-roadnya sedikit lebih bagus, tapi pas lagi di aspalnya dia sedikit lebih berisik. Cuma emang nggak signifikan banget, apalagi buat teman-teman yang pakai mobilnya dasarnya emang udah kedap atau suara mesinnya berisik. Tapi itu dia, kalau kita bannya itu memiliki celah got yang besar kayak gini, dia kurang lebih juga menghasilkan suara yang lebih besar ketimbang yang kembangannya benar-benar rapet ya. Jadi ya hitungannya sih sebenarnya menurut gue berisiknya masih bisa diterima ya teman-teman. Tapi ya itu dia, menurut gue ini jadi salah satu alternatif yang oke buat teman-teman yang mau bergaya seperti BFG AT tapi dengan harga yang setengahnya dari BFG AT, Bravo AT. Oke, alhamdulillah teman-teman, udah ketempel keempat bannya. Ini ngomong-ngomong untuk ukurannya, gue pakai Maxxisnya itu yang 285/75 ring 16. Nah, sebelumnya mobil ini emang udah pakai 285/75, jadi begitu gue tempel ban yang ukurannya sama, gue nggak perlu takut lagi akan yang namanya mentok ya. Entah dia pas lagi travel masuk, atau ban depan pas lagi belok-belok, itu alhamdulillah aman semua. Tapi emang nantinya gue akan ninggiin sedikit, mungkin sekitaran 2 inch. Jadi supaya pas gue misalnya lagi overlanding, bawa beban berat, ini nggak terlalu ambles banget ya, nggak terlalu ceper banget. Dan di satu sisi pastinya kita kalau ngomongin buat artikulasi suspensi juga jauh lebih enak, walaupun nggak bener-bener yang ekstrim banget teman-teman. Ya, paling kayaknya kalau kita nggak ngetes di lapangan, kayaknya ada yang kurang. Karena teman-teman pasti banyak yang udah tahu kalau Maxxis ini emang harganya sangat menarik, tapi banyak juga masih tanyain ke gua gimana untuk performanya. Jadi kayaknya langsung aja kita ajak ke habitatnya ban MT, oke? Oke, kita udah kembali lagi ke lapangan teman-teman. Dan jadi setelah kemarin kita udah ganti ban MT Maxxis ini, yang pertama gue lakukan di hari ini adalah langsung ngebawa ke lapangan, ke habitatnya. Oh ya, gue sempat potong rambut dulu sih semalam. Jadi ban ini emang seperti kita ketahui dengan namanya mati rain, rasanya kurang afdol kalau gue nggak kasih sedikit perkenalan dulu ya ke tanah teman-teman. Dan kondisinya di sini agak semi-semi becek, jadi bannya agak lumayan demek ya, si kembangannya pada ketutup lempung tanah semua nih teman-teman. Nah, gue sambil pengen ngasih beberapa tips teman-teman yang kaitannya upgrade ban di SUV kesayangan kalian atau kendaraan 4x4 kalian. Tapi sebelumnya, gue pengen ngebahas dulu mungkin cukup basic, yaitu tentang ban AT,
MT dan juga Extreme ya. Perbedaannya apa aja. Oke, kita coba lihat lebih dekat lagi teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kayak teman-teman mungkin udah pada tahu dari sebelumnya bahwa kalau ban off-road itu emang kebanyakan tipenya yang MT atau yang ekstrim. Ada juga tipe yang AT, tapi kalau AT itu lebih 50-50 ya, imbang antara penggunaan untuk on-road sama off-road. Kita bahas satu-satu teman-teman. Kalau AT sesuai namanya all terrain, dia itu bisa di berbagai macam medan. Tapi kekurangannya, kalau kita tahu sebuah benda yang multifungsi bisa di segala macam medan, ya dia kekuatannya atau keunggulannya di setiap medan itu menjadi lebih berkurang. Ambil contoh misalnya AT dia bisa di aspal, bisa juga di tanah. Itu berarti dia kemampuannya kalau untuk di aspal nggak sebagus ban yang emang peruntukan untuk aspal. Begitu di tanah, dia nggak sebagus dengan ban MT yang emang peruntukannya untuk di tanah. Jadi dia imbang aja buat teman-teman yang mungkin mau mobilnya itu tetap dipakai harian di aspal, tapi pas lagi off-roadnya juga ya masih agak lumayan ada gripnya sedikit. Kalau ban MT seperti yang ada sebelah gua ini, sesuai nama Matirein, dia itu penggunaannya emang untuk lebih off-road. Walaupun namanya Matirein, tapi bukan berarti ya kalau di pasir, di bebatuan nggak bisa ya. Ya kurang lebih mewakili untuk kebutuhan medan-medan off-road. Matirein emang kalau pas lagi off-roadnya enak, kita pakai gripnya cukup optimal, tapi begitu di aspal, ya kekurangannya jadi gripnya kurang maksimal. Di satu sisi, ban MT itu kalau dipakai di aspal, dia itu lebih berisik teman-teman, karena selah-selahnya yang cukup besar. Tapi di satu sisi emang ya itu menjadi satu konsekuensi ya mungkin yang gua anggap bisa diterima banget. Karena balik lagi, ya ini peruntukannya atau optimalnya pas kita udah di off-road. Kalau kita udah di aspal lagi, pakai ban MT itu baiknya pertama kita lebih hati-hati lagi. Terutama untuk kecepatan mobil dan juga pengereman. Belum lagi kalau bobotnya berat, dan belum lagi kalau misalnya hujan. Itu harus makin hati-hati lagi. Ambil contoh, misalnya kita lagi hujan, kita ngerem pakai ban MT harus lebih awal lagi. Kita nggak bisa kayak dengan pakai ban aspal, ngeremnya bener-bener dikagetin di ujung, itu licin banget teman-teman. Dan berikutnya ada ban yang ekstrim. Kalau yang ekstrim seperti kita ketahui sesuai namanya, dia penggunaan udah lebih ke off-road yang ekstrim. Dia tahunya lebih tebel, dia lebih apa ya, kalau orang bilang tuh emang lebih intimidatif ya, kembangannya tuh lebih sangar. Dan karena seperti itu, kalau dipakai di aspal itu makin licin lagi. Karena kembangannya itu makin jarang yang kontak dengan aspal. Tapi kalau lagi dipakai di off-road, benar-benar tahu yang tebelnya itu, nyengkramnya luar biasa sih untuk gripnya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, di mobil kesayangannya mau pakai ban AT, MT, atau Extreme, kembali lagi kita sesuaiin dulu sama peruntukannya. Kalau teman-teman mungkin lebih banyak penggunaan harian, emang lebih cocok pakai AT. Karena kalau kita pakai MT atau Extreme, itu juga dipakai terus di aspal, dia lebih cepat habisnya teman-teman. Tapi ada juga yang dia walaupun pakai harian, tapi wah mas, saya tetap lebih pengen dapat tampilan gagahnya di ban MT misalnya, walaupun pakai harian. Sebenarnya nggak apa-apa juga pakai harian MT itu, tapi jangan lupa kayak gue bilang tadi, kita nyetirnya mesti lebih hati-hati, harus lebih, kalau orang bilang apa ya, lebih aware ya dengan keadaan mobil. Dan satu lagi, kalau lagi hujan, itu juga kita nggak bisa seenaknya main ngebut atau ngerem mendadak ya, licin banget soalnya. Balik lagi teman-teman, jadi peruntukan aja yang penting. Kalau gue pribadi, gue harian sebenarnya lebih suka pakai MT. Walaupun ini lebih habitatnya di tanah seperti ini, tapi terkadang kalau bahan AT tuh gue di beberapa model tuh masih kurang merasa dapat sangarnya teman-teman. Walaupun tetap ada juga beberapa bahan MT yang kayak misalnya favorit orang misalnya pakai BFG ya yang AT. Walaupun AT dia tetap dapat sangarnya karena modelannya emang cukup, untuk ukuran AT itu cukup sangar si kembangannya. Ya kembali lagi sih ke teman-teman semua. Nah berikutnya teman-teman, gimana caranya kalau kita mau milih ukuran yang pas. Ini juga ada sedikit tipsnya lagi yang mungkin bisa gua share ke teman-teman. Jadi ternyata nggak sedikit juga teman-teman yang pada suka salah ukuran bannya. Ini jadi drama yang kurang lebih sering kejadian, terutama di mobil-mobil yang
emang masih jarang pemainnya. Ambil contoh nih teman-teman, jadi waktu Jimny baru JB74 masuk ke Indonesia, itu referensi atau informasi tentang ban yang cocok, di tingginya berapa inci, itu masih cukup jarang teman-teman. Jadi waktu itu pas pertama kali gue bikin komunitas JB74 ID sama teman-teman Jimny baru itu, banyak juga yang masih suka salah ukurannya. Kebanyakan salahnya itu kegedean ukurannya. Jadi gini teman-teman, gue punya tips, kalau misalnya kita pakai ban atau ganti ban mobil 4x4 itu, karena kemungkinan ada dipakai off-roadnya, nggak cuma sekedar di aspal. Jadi yang harus dihitung itu ada beberapa hal teman-teman. Biasanya kalau misalnya umum, ban setelah dimasukin, diceknya itu hanya pertama pas lagi posisi lurus, dia di rongganya aman apa enggak, terus dibelokin. Belok ke kiri patah, belok kanan patah, itu ada mentoknya apa enggak. Kalau nggak ada, dianggap udah aman. Tapi kalau kita di mobil 4x4, ada lagi variabelnya mesti kita cek, yaitu pas lagi travel. Walaupun mobil kita penggunaannya itu lebih banyak di harian, tapi nggak tahu nanti suatu waktu kita sekali mau off-road, itu akan mulai menunjukkan pas lagi travel itu mentok apa enggak. Jadi emang baiknya itu kita ngetesnya, kita juga di travelin. Di travelinnya itu sebenarnya kalau kita lagi nggak di tempat off-road, kita bisa naikin ke sesuatu ya, supaya dia naik bannya, kita ngelihat mentok di atas apa enggak pas lagi lurus, terus travel sambil belok juga mentok apa enggak di bagian yang depannya, inner fender, dibelokin lagi kanan, cek juga mentok di bagian belakang apa enggak. Kalau misalnya itu aman, baru gua anggap itu adalah optimalnya ukuran ban. Jadi itu dia teman-teman, ambil contoh yang di Jimny itu, kalau tanpa ditinggiin, dia itu maksimalnya, optimalnya di ban ukuran 225, 70 apa 75. Kalau udah pakai 235 ke atas, itu harus dinaikin teman-teman. Sama kejadiannya dengan beberapa mobil yang lain, kita harus pastiin dulu yang namanya ukurannya itu sesuai dengan tinggi suspensi kita. Apa kita mau di lift atau tetap mau pertahanin suspensi standar, itu yang harus dipastiin dulu biar nggak salah ukuran bannya teman-teman. Nah teman-teman, ini sebenarnya ada satu hal yang juga belum dibahas, yaitu buat velgnya. Jadi gue pakai velg keluaran dari SSW dengan ukuran yang sama dengan velg aslinya VXR ini, yaitu dia diameter 16 inch, lebar 8 inch, dan offsetnya 0. Ini velgnya velg alloy, jadi emang cukup enteng, dan begitu gue paduin sama Maxxis ini terlihat cukup ganteng ya, sangat ganteng kalau buat gue. Tapi ada satu bagian yang gue masih kurang srek karena pentilnya masih pentil hijau. Ini akan gue ganti segera ya, tapi jangan sekarang dulu deh, soalnya kita masih mau coba off-road tipis dulu, jadi biar nggak kena kotoran, kita balikin dulu pentil hijaunya. Oke, paling sekian dulu teman-teman. Nanti di video berikut ya, kita akan ngebahas tentang lift kitnya. Ini yang belum kita bahas kali ini. Yang pasti lift kitnya ini gue pakai dan menaikkan mobil jadi 2 in lebih tinggi. Kemudian pas dipaduin dengan ban 28575, kurang lebih fitmentnya seperti ini. Menurut gue cukup banget, nggak terlalu kelihatan terlalu sangar, nggak terlalu intimidatif, tapi cukup maco dibandingkan dengan full standar aja. Oke, semoga video bermanfaat. Sebelum balik gue mau off-road tipis dulu. Semoga kalian bisa berkesan di video ini, dan mungkin kalau teman-teman yang masih suka penasaran dengan fitment ban atau velg di kendaraan 4x4, kalian bisa tulis saya di kolom komentar. Oke, sampai ketemu lagi. Sehat-sehat buat kalian semua. Dadah. Assalamualaikum.